Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Tri Lestari. Saya Maudi Sunarsi. Saya Perlinda Gule. Saya Lia Amanda. Saya Cifa Salsabila. Kami ingin mempresentasikan. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, untuk latar belakangnya, di era globalisasi saat ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan manajemen keuangan pribadi yang semakin kompleks, perkembangan teknologi informasi dan kemudahan akses terhadap berbagai produk dan jasa telah mengubah pola konsumsi mahasiswa. Nah, penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi mahasiswa saat ini dan menjadi dasar dalam merancang program edukasi keuangan yang lebih efektif. Nah, untuk tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di UBSI. Dan yang kedua ada untuk mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di UBSI. Dan yang ketiga ada untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup secara simultan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di UBSI. Nah, untuk manfaat penelitian ini, manfaat secara teoritisnya yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen keuangan pribadi dan perilaku konsumen. Dan manfaat praktisnya bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk mengevaluasi literasi keuangan, gaya hidup dan konsumtif perilaku mereka. Teori. Landasan teori ada 3, perilaku konsumtif, literasi keuangan, dan gaya hidup. Yang pertama, perilaku konsumtif. Menurut Mendel dan Klein 2007, perilaku konsumtif merupakan perilaku pembelian yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas, di mana individu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Yang kedua, literasi keuangan. Menurut Lusardi dan Mitchell 2014, mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan seseorang untuk memproses informasi ekonomi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut mengenai perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan, utang, dan pensiun. Yang ketiga ada gaya hidup. Menurut Kotler dan Keller 2016, gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Pendekatan survei digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden melalui kuesioner. Tepat dan waktu penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Bina Sarana Informatika dengan fokus pada mahasiswa aktif dari beberapa provinsi studi. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas 64-25 di Universitas Bina Sarana Informatika pada tahun akademi 2004 atau 2025. Sampelnya 50 mahasiswa aktif di Universitas Bina Sarana Informatika. Variabel penelitian ini menggunakan 3 variabel, yaitu yang pertama variabel independen X1, literasi keuangan, yang kedua ada variabel independen X2, itu gaya hidup, yang ketiga variabel independen yaitu Y, perilaku konsumtif. Teknisi pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Yang kedua data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh studi literasi, jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitiannya. Yang keempat adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala literal 5 poin, yaitu yang pertama sangat tidak setuju atau STS yaitu 1 poin, yang kedua tidak setuju atau TS yaitu 2 poin, yang ketiga netral N itu 3 poin, dan 4 itu setuju atau dengan S itu 4 poin, yang kelima sangat setuju itu SS sama dengan 5 poin. Baik, lanjut uji validasi. Nah, di sini ada uji validasinya. Jadi uji validasi itu digunakan untuk menguji kevaliditas kuesioner. Kuesioner itu dinyatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya itu dapat didefinisikan apakah yang ingin diukur dalam kuesioner tersebut dapat atau
valid setelah diuji dari bilangan R, hitungnya, dan gimana pertanyaan-pertanyaan valid. Nah, langkah-langkah uji validasinya itu udah diuji di aplikasi SPSS. Hasilnya bisa dilihat dari tabel ya, dari tabel pertama perilaku konsumtif Y dan gaya hidup X2, dan literasi keuangan X1-nya. Nah, di gambar dan keterangan dari hitungan R hitung sama R tabelnya itu dan keterangannya itu valid semua ya teman-teman. Jadi dari 3 pertanyaan dan 3 tabel itu dari Y, X1, X2 itu pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya itu valid semuanya. Terus di sini hasil analisis uji validasinya dari 3 variabel di atas bisa disimpulkan bahwa valid dikarenakan nilai R hitungnya lebih kecil daripada nilai R tabelnya. Lanjut, uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini termasuk instrumen di mana jika dipakai berulang kali dalam pengukuran objek yang serupa, nantinya dapat menciptakan data yang serupa atau reliable pada tiap ukurannya. Nah, di tabel di sini udah dipaparkan bahwa perilaku konsumtif Y dan gaya hidup X2, literasi keuangan X1-nya itu combo alfanya 0 dan R tabelnya 0,060. Bisa disimpulkan bahwa combo alfanya lebih besar dari R tabelnya, jadi keterangannya itu reliable. Lanjut, uji asumsi klasik. Nah, uji normalitas ini instrumen yang reliable termasuk instrumen di mana jika dipakai berulang kali dalam penggunaan objek yang serupa, nantinya dapat menciptakan data yang serupa atau reliable pada tiap ukuran. Nah, dari tabel bisa kita lihat ya, berdasarkan hasil analisis tabel, di samping diperoleh nilai sing 2 dikurang tabel 0,0176 lebih besar dari 005, maka data berdistribusi normal. Terus B-nya uji heterokedastisitas bermaksud digunakan menguji apakah model regresi mengalami pertidaksamaan variabel-variabelnya. Nah, di sini udah dijelaskan di uji aplikasi SPPS, di mana berdasarkan hasil analisis tabel di atas ini diperoleh nilai sing-nya X1-nya itu 0,470 dan X2-nya itu 0,847 dan lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Lanjut, C. Uji multikolineritas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Di sini udah ada hasil aplikasi SPPS-nya. Nah, di hasilnya itu analisis tabel di atas diperoleh nilai toleransi X1 0,727 dan X2-nya itu 0,727 lebih besar dari 0,100. Nah, sedangkan fifth X1-nya itu 1,376 dan X2-nya itu 1,37 lebih besar dari 10,00. Maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolineritas. Lanjut. Baik, selanjutnya ada uji hitotensi. Ada A, uji koefisien determinasi. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model maupun menjelaskan variabel
dependent. Di sini ada tabelnya ya teman-teman. Baik, berdasarkan hasil analisis tabel di atas diperoleh persentase keragaman variabel jumlah perilaku konsumtif yang dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan. Dan gaya hidup adalah 61,1%, sedangkan 39,1% sisanya dijelaskan variabel lain di luar model regresi. Selanjutnya ada uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda adalah penyelidikan di mana bermaksud untuk membuktikan ada ataupun tidak pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah bentuk permodelan yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini ada tabelnya ya teman-teman. Baik, selanjutnya uji simultan menunjukkan apakah dari variabel independen secara bersama-sama keseluruhan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Di sini ada tabelnya ya teman-teman. Berdasarkan hasil analisis tabel di atas didapatkan nilai F dihitung 29,899 lebih besar F tabel 4,047 dan SIG 0,000 lebih kecil 0,05, maka disimpulkan terhadap pengaruh positif dan signifikan variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap Y sehingga H3 diterima dan HO ditolak. Oke, selanjutnya di sini ada D, uji T atau partial. Uji T atau tes digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh masing-masing variabel berdasarkan parsial berdampak signifikan pada variabel dependen. Di sini bisa dilihat dari tabel ya. Nah, 1. Berdasarkan hasil analisis dari tabel di atas diperoleh nilai T hitung 0,044 lebih kecil T tabel 2,010 dan SIG 0,710 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. H1 ditolak dan HO diterima. Nah, yang kedua, berdasarkan hasil analisis dari tabel di atas, pengaruh nilai T hitung 0,804 lebih kecil T tabel 2,010 dan SIG 0,000 lebih besar 0,05, maka disimpulkan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pegawai kantoran swasta di Sumatera Barat. H2 diterima dan HO ditolak. Nah, di sini ada tabelnya ya, ada titik uji F sama titik persentase distribusi. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Literasi keuangan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, diharapkan semakin rendah kecenderungan mahasiswa untuk berperilaku konsumtif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmadi 2019 dan Ahmawati dan Putra 2023 yang ditunjukkan adanya pengaruh negatif antara literasi keuangan dengan perilaku konsumtif. Gaya hidup memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Gaya hidup yang berorientasi pada kenikmatan, status sosial, dan tren terkini cenderung mendorong peningkatan perilaku konsumtif. Ini sesuai dengan temuan Wijaya dan Hakim 2020 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara gaya hidup dan perilaku konsumtif. Baik, sekian dari hasil presentasi